Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Hasyiah Thalathatul Usul wa Adillatiha Syekh Ibn Qasim Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pertemuan yang ke-10. Setelah Syekh Muhammad rahimahullah, di pertemuan sebelumnya kita baca beliau menjelaskan tentang millah Ibrahim. Maka kemudian beliau mengatakan dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah rahimahullah, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullah bil ibadati wa 'adhamu ma nahaa anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. An-Nisa sadisa wa ba'da 30. Wa dan a'zamu, paling besar, ma apa yang amarallahu bihi, Allah perintahkan, adalah at-tauhidu, tauhid. Diperintah Allah yang terbesar itu adalah tauhid. Qala Ibn Qasim, wa huwa a'zamu fariidhatin faradahallahu 'alal ibadi ilman wa amalan. Wa huwa, dan ia, tauhid itu merupakan a'zamu fariidhatin, ya, kefarduan yang paling besar, faradahallahu, yang Allah fardukan, kewajiban yang paling besar yang Allah wajibkan alal ibadi, atas seluruh manusia, ilman, agar dipelajari, wa amalan, dan diamalkan. Maka ilmu yang paling wajib adalah ilmu tauhid, dan amalan yang paling wajib adalah amalan tauhid. Ilmu yang paling diwajibkan adalah ilmu tauhid, amal yang paling diwajibkan adalah amal tauhid. Wali ajlihi, dan karena alasan tauhid itulah ursilat, diutus ar-rusulu, para rasul, wa unzilat, dan diturunkan al-kutubu, kitab-kitab, wa bihi tukaffaru adz-dzunubu, dengan tauhid itulah dosa-dosa akan dilebur, dihapuskan, wa tustaujabu al-jannatu, dan orang berhak masuk surga, wa yunja minan nar, dan selamat dari neraka. Yani dengan tauhid seseorang maka akan masuk surga, dan dengan tauhid seseorang akan selamat dari neraka. Ini di antara keutamaan tauhid, ya, bahwa tauhid merupakan ilmu yang paling wajib, amalan yang paling wajib, ya. Tauhid merupakan tujuan diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Tauhid merupakan sebab dihapuskannya dosa-dosa. Tauhid merupakan sebab masuk surga dan sebab selamat dari neraka. Wahwa, dan tauhid itu pengertiannya ifradullahi bil ibadati. Ifradullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bil ibadati, dalam semua ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua ibadah. Fahuwa, jadi tauhid itu fil asl, ya, asal katanya dari min wahhadahu tauhidan, dari kata wahhadahu.
tauhidan, wahada yuwahidu tauhidan, wahadahu, ya, tauhidan. Ja'alahu wahidan. Ini menjadikan, ya, menjadikannya wahidan, satu, ay fardan, tunggal. Wa wahadahu, dan apabila kita katakan si fulan wahadahu fulan, qal innahu wahidun ahad, ya, bahwa dia itu adalah wahidun ahad, dia itu adalah satu, dia itu adalah tunggal. Wa qala la ilaha illallah wahadahu juga artinya la ilaha illallah. Wal wahid al ahad, ya, dan al wahid serta al ahad wasfusmil bari, salah satu atau dua dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala itu al wahidul qahhar dan juga, ya, al ahad. Qul huwallahu ahad. Kenapa? Likhtisasihi bil ahadiyah. Karena Allah menyandang sifat khusus sebagai Maha Esa, Maha Tunggal, ya, Maha Esa. Jadi asal kata tauhid itu dari, ya, kata wahada, ya, ahad. Waqsamut tauhid thalathatun. Ya. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya, macam tauhid itu ada tiga. Tauhidur rububiyati, tauhid ar-rububiyah, wa huwa pengertiannya al-ilmu, ya, mengetahui, meyakini bi annallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala rabba kulli syai'in, bi annallaha rabbu kulli syai'in, ya, yang mengatur segala sesuatu, khaliquhu, dan pencipta segala sesuatu. Ini tauhid rububiyah. Ya, mengilmui dalam arti meyakini. Ya, karena yang dimaksud dengan ada ilmu di sini ada ilmu jazim. Ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengatur segala sesuatu dan menciptakan segala sesuatu. Watsani, tauhid yang kedua, macam yang kedua, tauhidul asma'i was sifati. Tauhidul asma' was sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wa huwa, dan definisinya an yusafallahu, ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bima wasafa bihi nafsahu, sesuai dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, wa wasafahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan sifat yang ditetapkan untuk Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini tauhid al-asma was sifat, menetapkan nama dan sifat untuk Allah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Watsalitsu, dan tauhid macam yang ketiga, tauhidul ilahiyati, tauhid al-ilahiyah. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu bi jami'i afradil ibadah. Tauhidul ilahiyah adalah pengertiannya ikhlasu, mengikhlaskan al-ibadati, semua ibadah, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala wahdahu, satu-satunya, bijami'i afradil ibadah, ya, dalam, ya, semua bentuk ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, ya, dalam semua bentuk ibadah. Ini namanya tauhid ilahiyah. Ya. Dan Syekh Muhammad di sini mengatakan bahwa, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar itu adalah tauhid, dan artinya adalah, definisinya adalah apa? Ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadahnya. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala ibadahnya. Ya. Sedangkan Ibn Qasim di sini membawakan definisi tauhid yang lebih luas. Membawakan definisi tauhid yang lebih luas, mencakup tauhid rububiyah dan tauhid al-asma was sifat. Wa a'zamu, dan paling besar, ma, apa yang naha anhu, Allah larang, adalah asyirku, adalah syirik. Ya. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah syirik.
Ibn Qasim mengatakan asyirku an-nasibu. Syirku itu secara bahasa artinya nasib. Ya, saham, ya, bagian. Syirku itu artinya bagian, ya, jatah, nasib. Wasmun min asyraka billah. Dan asyirku itu adalah isim dari fi'il asyraka billah. Ya, asyraka billah, berbuat kesyirikan kepada Allah, ya, maka nama perbuatannya itu adalah syirik. Idza kafara bihi, apabila seseorang, ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik, ya, itu adalah nama untuk perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nama untuk perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cakupannya lebih luas, bukan hanya sekedar beribadah kepada selain Allah, tetapi juga kekufuran-kekufuran yang lain disebut syirik. Kekufuran-kekufuran yang lain juga disebut syirik. Ya. Wa huwa a'dhamu dzambin, dan syirik itu merupakan dosa terbesar usyallahu bihi, yang Allah Subhanahu wa taala didurhakai dengan, ya, dosa tersebut. Ya, kedurhakaan terbesar kepada Allah adalah syirik. Wa ayyu dzambin a'dhamu min an yuj'ala ma'allahi syarikun fi uluhiyatihi aw rububiyyatihi aw asma'ihi aw sifatihi. Tidak ada lagi dosa yang lebih besar min dibandingkan an yuj'ala ma'allahi syarikun, mengangkat, ya, menetapkan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu yang disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, uluhiyatihi, dalam hak untuk diibadahi, rububiyatihi, dalam rububiyahnya, wa asma'i wa sifati, atau dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar selain apa? Dibandingkan apa? Menyekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala, menetapkan, mengangkat sekutu yang disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Wa kama anna syirka azlamu dzulmi, ya, wa abtalul batili, sebagaimana kesyirikan itu merupakan kezaliman paling besar dan kebatilan yang paling besar, kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan, fahuwa, ya, di samping itu dia, kesyirikan itu merupakan hazmun lirrububiyyati. Kesyirikan itu merupakan apa? Penghancur rububiyah, ya, penghancur akidah rububiyah, ya. Karena orang yang berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menganggap, ya, bahwa Allah secara tidak langsung, dia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk, ya, mengabulkan doanya, tidak mampu mendengar doanya, tidak mampu memberikan dia rizki, tidak mampu mengabulkan permintaannya. Dan ini, ya, merusak rububiyah. Syirikan itu merusak rububiyah. Wa tanaqqusun al-uluhiyah. Ya. Sisi lain lagi alasan bahwa kesyirikan itu merupakan larangan terbesar, karena kesyirikan itu tanaqqus al-uluhiyah. Penghinaan, pelecehan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Ya. Bagaimana, ya, makhluk yang lemah dan kurang dari segala sisinya disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna dari segala sisinya, tiada cacat, tiada aib, tiada kekurangan sedikit pun. Ini penghinaan. Ya, ini penghinaan, ya, terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala urusan, kemudian, ya, disejajarkan dengan selainnya yang tidak mencipta, tidak memberi rezeki, tidak mengatur, tidak berkuasa, ya, disejajarkan dalam hak ibadah, ya, sehingga Allah diibadahi, selain Allah juga diibadahi. Ini penghinaan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa su'udzon bi rabbil alamin,
Ya, kesyirikan itu juga merupakan bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bentuk prasangka buruk kepada Allah. Secara tidak langsung orang yang berbuat kesyirikan ini berprasangka bahwa Allah ya butuh sekutu, Allah tidak mampu untuk mendengar doanya, tidak mampu untuk mengabulkan hajat dan permintaannya dan seterusnya, sehingga dia berbuat kesyirikan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa akbahul ma'asi, dan kesyirikan ini merupakan kemaksiatan yang paling kotor. Kemaksiatan yang paling kotor. Li'annahu, karena kesyirikan taswiyatun lil makhluqin naqisi bil khaliqil kamili min jamil wujuhi. Karena kesyirikan itu artinya menyejajarkan al makhluk naqis, menyejajarkan makhluk yang serba lemah, serba kurang dengan al khaliq yang maha sempurna dari segala sisinya. Jadi ini betul-betul perbuatan yang kotor. Ini ya beberapa alasan kenapa syirik itu merupakan larangan terbesar. Apa definisinya syirik? Wahwa, kata Syekh Muhammad rahimahullah, wahwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik itu definisinya berdoa kepada selain Allah, dakwatu ghairihi, berdoa kepada selain Allah ma'ahu. Ia sejajarkan dengan Allah, ia sekutukan dengan Allah. Berdoa kepada selain Allah, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ay talabu ghairillah ma'allah was su'alu ghairihi ma'ah. Meminta kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah, dia samakan, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Min malak, ya, baik itu kepada malaikat, au nabiyyin, atau kepada nabi, au waliyin, atau kepada wali, au syajaratin, atau kepada pohon, au hajarin, atau kepada batu, au qabrin, atau kepada kuburan, au jinniyin, atau kepada jin, wal isti'anatu bihi, meminta pertolongan kepadanya, wa tawajjuh ilaihi, dan beribadah kepadanya, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya. Ya, dia berikan kepada selain Allah, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syirik. Ya, ini namanya syirik. Da'watu ghairihi ma'. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia sekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwa tauhid merupakan perintah Allah yang terbesar dan syirik merupakan larangan Allah yang terbesar. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah satu-satunya, dan jangan kalian tusyriku bihi syai'a, jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Ya'muru subhanah ibadahu bi ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada satupun sekutu baginya. Fa innahu al-khaliqu ar-raziqu al-mun'imu al-mutafaddilu ala khalqihi. Kenapa Allah perintahkan agar manusia beribadah hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya? Karena Allah lah dia satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pemberi kenikmatan, satu-satunya pemberi kemurahan kepada seluruh makhluk. Selain Allah tidak mencipta, tidak memberi rezeki, tidak memberi nikmat, tidak memberi kemurahan. Fahuwal mustahiqqu minhum an yuwahhiduhu, sehingganya dia, Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berhak untuk diesahkan oleh seluruh manusia dalam ibadahnya. Wala yusyriku bihi syai'an, dan agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya sedikit pun kepada sesuatu apapun. Wa syai'an nakiratun fi siyaqin nahi. Kata syai'an ini nakirah dalam konteks larangan. Fa'amma syirka, sehingga larangan berbuat kesyirikan dalam An-Nisa ayat 36 ini mencakup semua bentuk syirik. Qalilahu wa katsirahu, sedikit ataupun banyak.
Ya, satu ataupun dua ataupun 10, banyak, satu ataupun banyak. Ya, sedikit ataupun banyak, kesyirikan itu dilarang. Ya. Wa qarna subhanahu al-amru bil ibadati allati faradaha ala ibadihi bin nahyi 'anil syirki alladhi harramahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam ayat ini al-amru bil ibadah, perintah ya, beribadah allati faradaha ala ibadihi yang telah Allah wajibkan atas seluruh manusia. Allah gandengkan bin nahyi dengan larangan 'anil syirki, dari syirik alladhi harramahu yang telah Allah haramkan atas manusia. Dalam ayat ini Allah gandengkan perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Fadallat, ini menunjukkan ala anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Ini menunjukkan bahwa ijtinaba syirki, meninggalkan kesyirikan, merupakan syartun, merupakan syarat fi sihhatil ibadah, dalam sahnya ibadah. Ya, merupakan syarat keabsahan ibadah. Ya, meninggalkan syirik merupakan syarat keabsahan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut perintah beribadah dan larangan syirik secara bergandengan dalam satu ayat ini. Nah, ini catatan penting bahwa ibadah tidak sah tanpa terbebas dari syirik. Ibadah tidak sah tanpa terbebas dari syirik. Wa tusamma hadhil ayatu ayat al-huquqil asyarati. Ayat 36 dari surat An-Nisa ini disebut dengan ayat al-huquq al-asyarah. Ayat yang berisikan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap manusia. Li'annaha, karena ayat ini istamalat, berisikan ala huquqin asyarah. Berisikan ala huquqin asyaratin, ada berisikan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia. Ahaduha, hak pertama, al-amru bit tauhid, perintah bertauhid. Tsumma atafa alaihi at-tis'atul baqiyata, kemudian Allah sebutkan sesudahnya, ya, sesudah hak pertama Allah sebutkan 9 hak yang lainnya. Ya, bisa dibaca lengkap di dalam An-Nisa ayat 36. Wa ibtida'uhu ta'ala bil amri bit tauhidi wan nahyi 'anil syirki. Allah Subhanahu wa taala mengawali ya perintahnya, ya, mengawali penyebutan 10 hak yang wajib ditunaikan manusia dengan perintah bertauhid dan larangan dari syirik. Adallu dalilin, ini merupakan dalil terkuat ala annahu huwa ahamuha, bahwasannya hak pertama itu adalah yang paling penting, yang paling urgent. Fa innahu la yabda'u illa bil ahami fal aham. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memulai kecuali dengan yang paling penting, kemudian disusul yang paling penting berikutnya. Fadallat, maka ini memberi pelajaran, menunjukkan ala anna tauhida aujabul wajibat. Menunjukkan, memberikan pelajaran bahwa tauhid, ya, yang artinya ifradullah bil ibadah tadi, merupakan aujabul wajibat, merupakan kewajiban yang paling wajib. Wa anna ziddahu wa huwa syirku a'zamul muharramati, dan bahwa lawannya, ya, lawan dari tauhid, huwa syirku, yaitu syirik, ya, kebalikan dari tauhid yaitu syirik, ya, merupakan a'zamul muharramat, merupakan keharaman yang paling besar. Sebagaimana Syekh Muhammad katakan tadi, wa a'dhamu ma amarallahu bit tauhid huwa ifradullah bil ibadah wa a'dhamu ma nahaa anhu asyirku wa da'watu ghairihi ma'ahu. Ya. Jadi sisi pendalilan dari ayat 36 apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh manusia, dibuka, diawali dengan yang paling besar dan paling penting, yaitu perintah bertauhid dan larangan syirik. Maka tauhid merupakan aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, dan syirik merupakan a'dzamul muharramat, keharaman yang paling besar. Ya, merupakan keharaman yang paling besar. Taib ini, ya, selesai kita baca. Insyaallah kita selesai kita baca muqaddimat,
Ya, Syekh Muhammad rahimahullah dalam Ushul Tsalatsa ini memberikan 3 muqaddimah atau 4 muqaddimah. Muqaddimah pertama adalah 4 kewajiban yang wajib diketahui oleh setiap muslim, ya, yaitu apa? Belajar. Dan yang dimaksud dengan belajar yang wajib adalah belajar tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifat dinil Islam. Belajar tentang tauhid, belajar tentang Nabi SAW, dan belajar tentang Islam, ya. Kemudian yang kedua, kewajiban kedua adalah mengamalkan, ya, apa yang dia pelajari. Yang ketiga, dia mendakwahkannya, dan yang keempat, bersabar menghadapi rintangan dan gangguan di dalamnya, ya. Kemudian muqaddimah yang kedua adalah 3 kewajiban yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Yang pertama, bahwa kewajiban pertama adalah perkara pertama adalah dari 3 kewajiban itu adalah apa? Dari 3 kewajiban itu adalah taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya dan tidak berbuat kesyirikan. Dan yang ketiga adalah, ya, memberikan loyalitasnya, cintanya kepada, ya, orang-orang yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, ya, dan berlepas diri, ya, bara'ah, ya, kebenciannya, permusuhannya, ya, dia tujukan kepada orang-orang yang tidak taat Rasul, tidak mentauhidkan Allah. Ya, ini muqaddimah yang kedua. Kemudian muqaddimah yang ketiga, Syekh Muhammad rahimahullah menjelaskan tentang millah Ibrahim. Ya, hakikat millah Ibrahim yaitu apa? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan kepada Allah seluruh amal. Ya. Dan ini merupakan, ya, perintah kepada seluruh manusia untuk mengikuti millah Ibrahim, dan perintah kepada Nabi SAW secara khusus, ya. Dan ini merupakan tujuan diciptakannya manusia, ya, tujuan diciptakannya manusia. Kemudian muqaddimah yang keempat yang kita baca pertemuan ini, penjelasan tentang, ya, perintah terbesar yaitu tauhid dan larangan terbesar yaitu asyirik. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita akan masuk kepada al-usul tsalatsa, ya, yang disusun oleh Syekh Muhammad rahimahullah dengan metode tanya jawab, dengan metode apa? Tanya jawab, ya, sehingga lebih mudah dicerna. Ya, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.